Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan Arduino pada robot. Arduino merupakan microcontroller single board yang biasa digunakan dalam dunia industri, dunia robotik, dengan beberapa input di dalamnya. Terdapat juga input untuk sensor, sehingga nanti dapat diprogram dengan menggunakan software dari Arduino sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut slide berikutnya. Arduino memiliki 12 pin input dan 6 pin untuk sensor. Nah, apa sih sebenarnya Arduino itu? Arduino merupakan microcontroller single board yang memiliki sifat open source, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik pada semua bidang di industri ataupun semua bidang dalam dunia robotik. Nah, hardware pada Arduino ini memiliki prosesor Atmel AVR, sedangkan untuk pada softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri, bahasa Arduino. Nah, selanjutnya mari kita bahas bagian-bagian dari microcontroller Arduino. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Arduino memiliki 12 pin input, 6 pin analog, 2 pin sumber dengan masing-masing 3,3 volt dan 5 volt, serta ada 3 pin ground. Terdapat juga power USB untuk menyambungkan input sumber yang nantinya disambungkan dengan laptop, sehingga Arduino ini nanti bisa digunakan. Nah, ada juga tombol reset yang berfungsi untuk mengulang program yang telah ditransfer pada Arduino. Nah, tanda dari Arduino siap untuk digunakan adalah dengan melihat dari indikator lampunya, apakah dia menyala hijau atau belum menyala sama sekali. Oke, beginilah tampilan software pada Arduino IDE. Untuk tools file ini berisi tab new, save, save as, open, itu semua ada di tools file. Kemudian untuk tools edit itu berisi Andoredo, salin, atau tempel. Kemudian pada tools verify, nah iya, tools verify ini nanti akan dapat ditemukan pada tools, nah itulah pokoknya. Pada verify nanti ada compile, unggah, atau tambah berkas. Yang selanjutnya ada tools help. Pada tools help ini nanti kita bisa tahu informasi tentang Arduino yang sedang kita gunakan. Oke, next ya. Nah, ini adalah penggunaan tombol pada software. Apa sih kegunaannya? Yang pertama ada tombol atau tools verify, yaitu untuk mengecek kode yang dibuat apakah sudah sesuai dengan kaidah pemrograman yang ada atau sudah sesuaikah dengan program yang kita inginkan. Yang kedua ada new. New ini untuk membuat sketch baru. Kemudian ada to save, itu untuk menyimpan sketch yang telah dibuat. Jadi nanti ada save aja dan save as. Nah, selanjutnya ada tools upload yang berfungsi untuk mengkompilasi program atau kode yang dibuat menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh Arduino, sehingga nanti program tersebut dapat berjalan pada board yang sudah kita susun. Selanjutnya ada tools open ya. Tools open untuk membuka kembali sketch yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita lupa untuk apa saja program yang telah dibuat, nanti kita bisa open dari tools open yang ada di software Arduino. Kemudian ada serial monitor. Serial monitor ini nanti berfungsi untuk membuka serial dari monitor yang ada di software Arduino. Nah, ini adalah contoh daripada program yang ada di Arduino. Program ini berfungsi untuk membuat tulisan good night moon dan hello world.
Gitu, untuk programnya bisa diamati. Selanjutnya adalah pengertian dari robot. Apa sih robot? Robot merupakan alat mekanik yang dapat dilakukan oleh pekerjaan non-manusia untuk melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol dari si manusia tersebut, ataupun juga dapat menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih didahulukan. Kecerdasan apa ya? Kecerdasan buatan dari manusia lah, dari program yang telah dibuat. Nah, ini adalah rangkaian sederhana dari Arduino menggunakan potensiometer dan motor servo DC, di mana ketika potensiometer diputar, maka motor motor servo DC akan mengikuti arah putaran dari potensiometer. Ini juga diprogram menggunakan software Arduino sebelumnya. Selanjutnya ada penerapan Arduino dalam dunia robotika. Arduino ini sebagai otak utama dalam robot. Otak utamanya robot itu adalah microcontroller Arduino yang berfungsi untuk mengatur pergerakan dan pengambilan keputusan berdasarkan data dari sensor yang ada di robot untuk menjadikannya inti dari pengembangan robotik yang fleksibel dan adaptif. Jadi robot bisa berjalan, robot bisa bergerak itu karena ada otaknya, yaitu otaknya adalah si Arduino ini yang sudah diprogram dengan program yang kita inginkan. Oke, ini adalah robot terbang yang seperti laba-laba ya teman-teman. Robot terbang adalah robot yang bisa terbang. Iya, karena sesuai dengan namanya ya, robot yang bisa terbang. Ini baik menggunakan baling-baling seperti quadcopter atau juga menggunakan sayap seperti burung. Jadi robot terbang ini bisa terbang ya teman-teman sekali lagi. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Ini ada robot humanoid ya. Twing, twing, twing ya. Robotnya berjalan. Bentuknya seperti manusia, memiliki kepala, dua tangan, badan, dua kaki, dan sebagainya. Tapi kalau yang ada di gambar ini cuma memiliki satu mata ya, teman-teman. Ini robot humanoid layaknya seperti manusia ya, bisa menari, bisa semua hal yang dilakukan oleh manusia. Dia juga bisa apa ya, jalan. Iyalah, karena dia mempunyai dua kaki ya teman-teman. Sepertinya tidak bisa dia mandi ya, nampaknya. Karena kalau nanti robotnya mandi, akan konslet di sensornya, perkabelannya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada robot beroda. Robot robot ini berjalan atau berpindah tempat menggunakan roda. Rodanya mulai dari yang berjumlah 2, 4, hingga penggunaan omniwheel yang bisa membuat robot bergerak ke segala arah. Seperti yang ada di gambar ya teman-teman, robotnya berjalan maju mundur. Ada juga yang seperti, mohon maaf, anjing ya teman-teman, berkaki 4, bisa jalan. Kemudian ada seperti apa ya, stroller infus ya, berjalan gitu. Nah, yang seperti ikan pari ini ada robot underwater ya teman-teman. Robot ini dirancang untuk bisa bergerak dan berenang dalam air tanpa merusak komponen yang ada di dalam robot. Berbeda dengan robot-robot sebelumnya, robot ini khusus dirancang untuk berada di bawah air ya teman-teman. Biasanya untuk apa ya, mencari informasi di dalam air, apakah ada
kerusakan ekosistem laut atau ada penemuan tulang belulang, ya semacamnya lah teman-teman. Jadi memang dikhususkan robot ini untuk berada di air karena seperti namanya ya, robot underwater. Nah, yang terakhir ada robot manipulator yang seperti lengan tangan manusia. Sesuai dengan namanya, robot ini merupakan robot yang bentuknya manipulasi atau meniru dari bentuk makhluk hidup. Tetapi yang ditiru tidak perlu seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup, cukup sebagian saja. Nah, misalnya kalau di gambar yang ada di PPT ini adalah tangannya saja. Biasanya ini untuk memindahkan suatu barang dari tempat A ke tempat B dengan sistem rotary atau juga apa ya, intinya berpindah lah, berpindah. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai video aplikasi Arduino pada robot. Untuk yang pertama ada introduction, yang kedua ada problem and solution, yang ketiga ada market opportunity, yang keempat product demo, yang kelima team and timeline, dan yang terakhir ada financial and metric. Oke teman-teman, kita lihat video pengaplikasian Arduino pada robot arm atau lengan. Oke ya. Robotnya dioperasikan menggunakan potensio, kemudian menggunakan joystick, dan yang terakhir menggunakan HP ya, Android. Jadi program tersebut nanti ditransfer dari laptop ke Arduino sehingga nanti bisa dioperasikan menggunakan beragam media ya teman-teman. Berhasil. Hore. Begitu saja ya teman-teman penjelasan dari saya sebagai presentator dari kelompok kami mengenai Arduino, pengaplikasian Arduino dalam dunia robotik. Mungkin nanti lain waktu kita bisa bertemu kembali membahas macam-macam sensor mungkin atau instalasi yang ada di dunia industri atau sistem otomasi. Oke, mungkin itu saja dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata, salah tutur saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like.